Kami dari kelompok 4 ingin membuat video tentang proyek kami, yaitu rangkaian SFP dengan pengaplikasian alarm sederhana. Sebelum masuk ke video, perkenalkan saya Bidang Video dengan NIM akhir 66. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Pratama dengan NIM akhir 63. Saya Aurelia Ramadhani dengan NIM akhir 13. Saya Oksati Girti dengan NIM akhir 01. Saya Fitri Nuralipa dengan NIM akhir 38. Saya NIM Tampito dengan NIM akhir 37. Dan ada satu lagi teman kami yang berhalangan, yaitu Sakti Bangun Prasetyo dengan NIM 101. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori yang digunakan pada rangkaian kami. Yaitu rangkaian sensor api ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip saklar elektronik otomatis berbasis perubahan suhu pada sensor termistor NTC. Dalam kondisi normal atau suhu ruangan, hambatan pada NTC sangat besar sehingga menahan aliran arus listrik menuju kaki basis transistor yang membuat transistor berada dalam kondisi mati atau off sehingga LED dan buzzer tidak aktif. Namun, begitu NTC mendeteksi panas atau api, nilai hambatannya akan langsung turun drastis, sehingga arus listrik dapat mengalir melewati resistor 1000 ohm untuk memberi tegangan pemicu pada kaki basis transistor. Seketika itu juga, transistor akan aktif atau on dan bertindak sebagai saklar otomatis yang menghubungkan jalur negatif, sehingga arus listrik mengalir sempurna dan membuat LED langsung menyala terang, serta buzzer berbunyi nyaring sebagai alarm tanda bahaya. Baik, selanjutnya adalah penjelasan skematik rangkaian. Nah, rangkaian alarm api ini menggunakan sensor suhu termistor NTC sebagai pendeteksi kenaikan suhu yang mengindikasikan adanya api atau potensi kebakaran. Ketika suhu di sekitar termistor meningkat, nilai resistansi NTC akan menurun sehingga arus yang mengalir pada rangkaian bertambah. Perubahan arus tersebut mengaktifkan transistor yang berfungsi sebagai saklar elektronik. Saat transistor aktif, arus dari sumber tegangan dapat mengalir menuju LED dan buzzer. LED akan menyala sebagai indikator visual, sedangkan buzzer mengeluarkan bunyi sebagai peringatan adanya suhu atau api. Selanjutnya, resistor 1000 ohm digunakan untuk membatasi arus yang mengalir ke basis transistor, sehingga transistor bekerja dengan aman dan tidak mengalami kerusakan akibat arus yang berlebih. Seluruh komponen dirangkai pada breadboard, sehingga pemasangan dan pengujian dapat dilakukan tanpa proses penyolderan. Kabelan digunakan sebagai kabel penghubung antar komponen pada breadboard agar sinyal dan arus listrik dapat mengalir sesuai dengan jalur rangkaian. Ini saya akan menjelaskan komponen apa saja yang digunakan. Yang pertama ada sensor suhu termistor NTC, yaitu sensor berfungsi mendeteksi perubahan suhu. Ketika suhu meningkat akibat adanya api atau panas, nilai hambatan termistor menurun sehingga menghasilkan sinyal untuk mengaktifkan rangkaian alarm. Lalu yang kedua, kami menggunakan resistor 1 kΩ untuk membatasi arus yang masuk ke transistor agar komponen bekerja dengan aman dan tidak mengalami kerusakan. Yang ketiga ada buzzer sebagai indikator suara. Saat sensor mendeteksi suhu tinggi dan rangkaian aktif, buzzer akan mengeluarkan bunyi sebagai tanda peringatan adanya kebakaran. Yang keempat, LED sebagai indikator visual untuk menyala ketika alarm aktif sehingga kondisi alarm dapat diketahui dengan mudah. Lalu yang kelima ada kabel LAN, yaitu untuk penghantar atau media penghubung antar komponen pada rangkaian. Inti kawat di dalam kabel LAN dimanfaatkan sebagai pengganti kabel jumper karena mudah dibentuk, cukup baik, dan memiliki konduktivitas listrik yang baik. Yang keenam, breadboard berfungsi sebagai media perakitan rangkaian elektronik tanpa proses penyolderan. Penggunaan breadboard memudahkan pemasangan, pengujian, serta perubahan rangkaian selama proses pembuatan prototipe. Yang terakhir ada transistor untuk saklar elektronik yang mengendalikan aliran arus menuju LED dan buzzer. Ketika menerima sinyal dari rangkaian, transistor akan aktif sehingga LED menyala dan buzzer berbunyi sebagai alarm. Nah, untuk demonstrasi alat yang digunakan itu kita merangkai dulu. Rangkai alat dan bahan itu ada beberapa langkah, yaitu yang pertama itu merangkai pembagi tegangan atau sensor. Nah, satu kaki sensor NTC itu disambungkan ke kaki positif sumber daya. Nah, kaki lain NTC itu dihubungkan ke satu kaki resistor 1 kΩ. Lalu titik pertemuan ini menjadi titik ukur. Kaki lain resistor 1 kΩ itu disambungkan ke negatif atau ground. Yang kedua itu pengatur saklar dengan transistor.
Nah, kaki basis transistor itu disambungkan ke titik ukur pembagi tegangan. Nah, kaki emitor pada transistor itu dihubungkan ke ground atau negatif. Nah, sedangkan kaki kolektornya itu dihubungkan ke rangkaian keluaran. Ketiga itu merangkai keluaran atau indikator. Pada LED, kaki panjang atau positifnya itu dihubungkan ke resistor kaki positif. Nah, sedangkan kaki pendeknya itu langsung ke kolektor transistor. Untuk pada buzzer itu sisi positifnya itu dihubungkan ke positif daya dan negatifnya itu ke kolektor transistor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses kerja alat. Alat ini bekerja sebagai pendeteksi suhu. Ketika baterai 9 volt dihubungkan, termistor mulai mendeteksi perubahan suhu. Perubahan suhu menyebabkan nilai hambatan termistor berubah sehingga tegangan yang masuk ke transistor juga berubah. Jika suhu melewati batas yang ditentukan, transistor menjadi aktif sehingga arus mengalir ke LED dan buzzer. LED menyala sebagai indikator visual, sedangkan buzzer berbunyi sebagai tanda bahwa suhu telah mencapai batas tertentu. Saya akan menjelaskan proyek alarm kebakaran dalam kehidupan sehari-hari. Proyek alarm kebakaran merupakan sistem yang digunakan untuk mendeteksi adanya tanda-tanda kebakaran seperti asap, api, atau suhu yang meningkat secara tidak normal. Dalam kehidupan sehari-hari, alarm kebakaran banyak diterapkan di rumah, sekolah, perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan gedung-gedung lainnya sebagai alat peringatan dini. Ketika sensor mendeteksi adanya potensi kebakaran, alarm akan berbunyi sehingga orang-orang di sekitar dapat segera mengetahui bahaya tersebut dan melakukan tindakan penyelamatan atau evakuasi dengan adanya alarm kebakaran. Risiko kerugian harta benda maupun korban jiwa dapat dikurangi karena kebakaran dapat ditangani lebih cepat sebelum menyebar lebih luas. Rangkaian ini sukses berfungsi sebagai alarm panas otomatis berbasis elektronika. Saat termistor NTC terkena api, hambatannya turun drastis sehingga arus listrik mengalir dan memicu transistor untuk menyalakan LED serta buzzer. Ketika api dijauhkan, LED dan buzzer tidak langsung mati, melainkan padam secara perlahan karena sensor NTC membutuhkan waktu untuk mendinginkan kembali ke suhu normal, yang membuat aliran arus pada transistor menutup secara bertahap. Hasil kerja proyek dari kami akhiri. Terima kasih.